Salam, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yeremia Lukas Tode. Lewat channel saya hari ini saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 55. Dengan perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat terharu hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Stefanus adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus senantiasa dia berdiri di atas kebenaran firman Allah. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tidak pernah memandang siapapun ketika dia menyampaikan pesan Tuhan. Dan walaupun itu menjadi taruhan nyawa, namun dia tetap menyampaikannya dengan takut akan Tuhan. Sebab itu dalam pembacaan ini kita melihat bahwa orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang senantiasa melihat kemuliaan Allah. Orang yang penuh Roh Kudus tidak melihat kekurangan orang lain dan menjelekkan orang lain. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak suka menghakimi satu yang lain. Orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak suka membalas caci maki dengan caci maki. Tapi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa melihat kemuliaan Allah. Sekalipun di depannya itu ada banyak bahaya, sekalipun di depan itu ada banyak orang menyakiti dia, sekalipun di depan itu ada banyak orang yang suka berusaha untuk menghancurkan dia, tapi yang dia lihat adalah kemuliaan Allah. Ketika dia melihat kemuliaan Allah, dia melihat masa depannya bersama dengan Tuhan. Sobat-sobat yang terkasih, ketika Stefanus menyampaikan pesan-pesan yang begitu luar biasa di hadapan Mahkamah Agama, dan akhirnya mereka tidak senang dengan apa yang dia sampaikan, karena di ayat yang ke-51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu demikianlah juga kamu. Dia berkata, hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga. Dia menyampaikan itu dengan kekuatan Roh Kudus, dan memang itu terbukti. Mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Kenapa mereka keras kepala? Karena mereka tidak penuh dengan Roh Kudus. Kenapa mereka tidak bersunat hati dan telinga? Karena mereka tidak penuh dengan Roh Kudus. Tapi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang pertama dia tidak keras kepala, tapi justru dia merendahkan hatinya, menyerahkan seluruh kehidupannya, dan bersandar kepada Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Ia memelihara setiap perjalanan kehidupannya sambil berkata, hidupku karena anugerah, hidupku karena kasih sayang Tuhan, hidupku karena pertolongan Tuhan. Yang berikut adalah orang-orang penuh Roh Kudus, adalah orang-orang yang senantiasa melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak perlu melihat kekurangan orang lain dan menjelekkan dia, tidak perlu saling gosip, saling fitnah dan sebagainya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang melihat kemuliaan Allah. Dia melihat rencana Tuhan itu indah, sekalipun di depan begitu banyak bahaya yang dihadapi, tantangan persoalan yang dia hadapi, tapi dia pandang kepada Tuhan bernama Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidupnya, yang menopang dan menolongnya. Orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa membawa orang-orang kepada Tuhan, bukan membawa kepada kegelapan, bukan membawa kepada neraka. Tapi orang-orang yang penuh Roh Kudus, dia berjuang dengan kekuatan Roh Kudus untuk membawa orang-orang ke jalan Tuhan, ke jalan di mana menuju kepada kekekalan harus melewati Yesus Kristus Tuhan. Sekalipun begitu ada banyak tantangan persoalan yang dihadapi, tapi dengan Tuhan dia pasti menang. Sebab itu orang-orang yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang senantiasa membawa orang-orang kepada Tuhan.
Ceramahnya membuat orang itu membawa dia kepada Tuhan. Ceramahnya itu mendatangkan damai sejahtera. Ceramahnya itu mendatangkan jalan keluar. Ceramahnya itu membuat orang semakin dekat dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tapi kalau ceramahnya penuh dengan kebencian, ceramahnya penuh dengan adu domba, ceramahnya penuh dengan kepahitan, maka saya percaya orang itu tidak penuh dengan Roh Kudus. Sebab orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia membawa orang itu kepada Tuhan dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang itu penuh dengan sukacita. Dia membawa sukacita. Kalau dia penuh dengan sukacita, pasti dia membawa sukacita. Itulah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan dia membawa kebencian, bukan dia membawa adu domba, bukan dia membawa hal-hal yang membuat orang hancur. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia penuh dengan sukacita. Sukacita Tuhan memenuhi hidupnya, sehingga dia tetap kuat dalam kasih karunia Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang singkat hamba sampaikan lewat YouTubeku ini Tuhan. Aku berdoa bagi setiap yang melihat YouTubeku ini, Tuhan berkati mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati, Tuhan lindungi setiap perjalanan kehidupan mereka, Tuhan jaga setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka semua juga menikmati hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka yang diisolasi karena corona Tuhan sembuhkan. Mereka yang diagnosa dan isolasi mandiri di rumah, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan setiap mereka yang punya beban persoalan, ketika mereka datang kepadamu, ada jawaban yang pasti. Engkaulah sumber segala-galanya, sumber mujizat, sumber pertolongan, sumber kesembuhan, dan sumber segala kehidupan. Sebab itu aku berdoa, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Haleluya, haleluya. Salam kemenangan iman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.